berjumpa dengan saya Alfi dalam wawancara bersama peneliti BRIN Bapak Wasisto Raharjo Djani. Selamat sore Pak Wasisto. Selamat sore Bu Afi dan pemirsa Tagarian. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ya Tagarian dan Pak Wasisto, banyak survei tentang calon presiden 2024 dan bisa dibilang yang paling sering muncul ada 3 nama, yaitu Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Bahkan Nasdem sudah menyatakan Ketua Umumnya Surya Paloh akan memilih satu di antara nama itu sebagai capres 2024. Nah, Pak Wasisto bisa dijelaskan fenomena apa ini? Kenapa nama-nama yang mengerucut adalah 3 tokoh tersebut? Oh ya, baik. Terima kasih Bu Afi. Mengerucutnya ketiga nama itu memang salah satunya karena faktor popularitas, yakni baik itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto itu cenderung konsisten menaiki posisi 5 atau 10 besar kandidat populer. Artinya kalau misalnya tren ini terus berlanjut, maka itu akan menjadi semacam sinyalemen positif bagi partai manapun untuk bisa menjadi kendaraan politik bagi ketiga figur ini. Nah, yang kedua, yang selain tren tadi soal popularitas, yang faktor kedua yang perlu kita garis bawahi adalah faktor identitas. Nah, yang kita lihat sekarang ini kan Prabowo adalah ketua umum Gerindra, yang mana berlatar belakang militer nasionalis. Terus kemudian Ganjar Pranowo itu berlatar belakang aktivis nasionalis. Anies Baswedan itu cenderung teknokratis religius. Nah, ketiga figur ini kan merepresentasikan kedua narasi besar dalam politik Indonesia antara nasionalis atau religius. Nah, artinya kalau misalnya 1 atau 2 dari 3 orang ini maju, tentu akan mewakili segmen pemilih atau ceruk pemilih terbesar di Indonesia yang mana masih terbelah antara kedua warna itu sebenarnya. Artinya saya pikir kedua faktor ini yang menjadikan dasar bagi tidak hanya Nasdem ya, tapi juga partai lain untuk bisa menautkan antara popularitas dan juga identitas, sehingga kandidat itu atau mungkin partai yang akan mengusung kandidat itu tidak sekedar membeli atau mengangkat kucing dalam kantung kosong sebenarnya. Oke Pak, sebelum saya bertanya mengenai plus minus masing-masing tersebut, bisa dijelaskan nggak sih Pak, bagaimana kita mengukur keberhasilan seorang presiden? Tentunya kalau kita mengukur faktor keberhasilan seorang presiden itu tentu jatuhnya subjektivitas ya Bu Afi dan Tagarian, karena tidak semua persepsi itu kita bisa pukul rata. Artinya persepsi yang dirasakan orang Jawa mungkin beda dengan apa yang kita rasakan kalau kita di Sumatera atau di Kalimantan atau mungkin di Papua sekalipun. Artinya keberhasilan seorang presiden itu tergantung dari faktor geografis yang menjadi dasar utamanya. Nah, tapi yang jelas begini, kalau mengukur keberhasilan presiden, tentu faktor utamanya adalah infrastruktur, yang mana ini menjadi semacam keberhasilan fisik yang itu menjadi semacam legasi politik bagi presiden yang bersangkutan. Nah, jadi itulah kenapa infrastruktur itu menjadi modal penting untuk mengukur keberhasilan presiden, entah itu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, sehingga tidak ada semacam perasaan gap antara yang Jawa dan non-Jawa dan sebagainya. Selain tadi soal infrastruktur, yang kedua adalah
tentang redistribusi pelayanan publik. Artinya yang kita lihat sekarang ini adalah, terutama di masa pandemi ini ya, vaksinasi atau mungkin bantuan sosial, itu menjadi faktor determinan yang cukup mutlak dalam melihat apakah presiden dan jajarannya itu berhasil dalam mengatasi atau mungkin mereduksi dampak pandemi ini di ruang publik. Nah, itulah yang kemudian bisa menciptakan efek bola salju. Ketika manakala pelayanan publik itu berhasil, maka itu akan berdampak pada citra positif dari presiden dan atau pemerintahan yang bersangkutan. Jadi kedua hal itu sebenarnya, Bu Hafiz. Kalau kita bisa lihat secara makro ya, untuk konteks saat ini sebenarnya. Oke. Terus Pak Wasisto, menurut Pak Wasisto, apa plus minus dari Prabowo Subianto? Plus minus dari Prabowo Subianto itu memang ada banyak sekali faktor yang menentukan ya, Bu. Tapi kita bahas satu persatu. Faktor plusnya Prabowo tentu beliau ini kan berasal dari lingkar elit. Artinya sudah cukup lama berada di ranah kekuasaan. Dengan demikian kan modalitas untuk bisa maju sebagai kandidat itu cukup terbuka lebar karena punya banyak jaringan dan juga punya banyak infrastruktur politik yang siap mendukung. Nah, minusnya adalah ya seperti yang kita ketahui bersama, Pak Prabowo ini masih kurang yang namanya loyalis sebenarnya. Artinya ketika dulu selama tahun 2014 sampai 2019 beliau cukup dekat dengan masa pemilih Islam kanan, saya bahasakan Islam kanan ya, untuk mengidentifikasi mereka yang condong melihat agama sebagai alat politik. Tapi setelah itu, setelah 2019, terutama ketika Pak Prabowo masuk ke pemerintahan, itu yang masa sebelumnya itu kemudian tidak ada lagi. Maksudnya sudah mengalihkan dukungan yang ke lain. Artinya di sini yang ingin saya katakan adalah belum adanya loyalis yang cukup baku dalam mendukung Pak Prabowo dari akar rumput. Secara elit kuat, tapi secara akar rumput belum terlalu signifikan. Nah, ini yang menjadi plus minus dari Pak Prabowo sebenarnya. Oke, selanjutnya menurut Pak Wasisto, bagaimana plus minus Ganjar Pranowo? Baik. Pak Ganjar ya. Pak Ganjar itu kalau secara plus atau positifnya itu adalah beliau cukup adaptif dengan perubahan perilaku pemilih saat ini. Yang mana kita ketahui pemilih yang akan kita lihat di 2024 adalah pemilih anak muda, yang mana segmen terbesarnya adalah umur 17 sampai kurang lebih 50 tahun lah. Maksudnya masih dibilang tenaga kerja produktif. Nah, dalam melihat konteks perubahan demografi itu Pak Ganjar cukup adaptif ya dalam melihat apa yang menjadi kecenderungan pemilih sekarang dan apa yang ingin mereka maui dari seorang pemimpin. Jadi Pak Ganjar cukup piawai dalam memainkan narasi retorika politik sehingga mampu meraih simpati di segmen pemilih potensial itu. Nah, artinya di sini citra sebagai pemimpin yang itu diusung dari pemilih itu cukup mengena di sosok Pak Ganjar ya. Karena kepiawaian beliau dalam mengolah narasi, mengolah wacana sehingga jadi sosok Ganjar itu tidak terlalu formal sebagai seorang pemimpin, tapi lebih cenderung ke kasual dan sebagainya. Nah, cuman yang menjadi negatifnya adalah dukungan internal dari partai sendiri itu belum terlalu cukup kuat untuk mendorong Pak Ganjar. Selain itu pula, ketokohan Pak Ganjar itu masih tergantung pada selama beliau ini menjabat sebagai seorang gubernur. Nah, kita belum lihat apakah popularitas seorang Ganjar Pranowo ini bisa cukup konsisten ketika beliau ini sudah tidak lagi jadi gubernur. Apalagi kan masa jabatan gubernur
entah itu Anies Baswedan atau Gubernur Ganjar, itu kan juga akan selesai sebelum tahun 2024. Artinya apakah memang konsistensi Ganjar itu bisa dilihat sebagai pribadi atau memang Ganjar sebagai seorang gubernur. Nah, inilah yang masih menimbulkan tanda tanya sebenarnya. Karena kalau misalnya publik hanya melihat Ganjar sebagai seorang pejabat publik, itu yang malah menempatkan Ganjar dalam posisi yang beresiko. Apalagi ketika nanti beliau andai kata belum memiliki kendaraan politik sendiri, sehingga ini yang menempatkan posisi Ganjar dalam posisi rentan sebenarnya kalau misalnya beliau ingin maju sebagai capres di 2024 nanti. Terus kalau plus minusnya Anies Baswedan, Pak? Baik, plusnya Pak Anies Baswedan itu adalah beliau seorang pemikir. Artinya visi misi itu jelas sebenarnya. Arah yang mau dicapai itu atau idealnya suatu negara atau kota atau organisasi itu sudah ada di dalam benak Anies Baswedan karena memang beliau itu berlatar belakang teknokrat sebenarnya. Nah, artinya dengan memiliki gagasan makro yang menjadi trademark Anies ini, seolah Anies itu sudah punya semacam modul dalam memimpin suatu organisasi seperti apa. Nah, inilah yang mungkin menjadi poin penting ya kalau kita ingin melihat sosok pemimpin yang ada visi misinya yang jelas, makro kedepannya seperti apa. Karena kalau tanpa ada visi misi besar itu akan menjadi pertanyaan pula kemana negara ini akan diarahkan sebenarnya. Nah, cuman yang menjadi minusnya dari seorang Anies Baswedan adalah track record politik beliau yang itu sebagai kutu loncat sebenarnya. Artinya kita tahu betul bahwa dulu Anies Baswedan itu dianggap sebagai sosok muda yang pluralis, terus kemudian berpindah ke tim ses Pak Jokowi, kemudian berpindah lagi ke menjadi gubernur dengan menjadi oposisi, maksudnya didukung oleh kubu oposisi Pak Jokowi. Artinya di sini beliau cenderung image politik atau citra politiknya itu tidak konsisten sebenarnya. Dulunya yang dianggap sebagai sosok muda pluralis, justru malah kemudian hanyut dalam narasi konservatif. Nah, track record ini yang menjadi semacam nokta hitam dalam perjalanan politik seorang Anies Baswedan ya. Bagaimana beliau itu bisa membangun konsistensi warna politiknya yang dulu memang sangat katakanlah toleran, kemudian justru saat kampanye gubernur DKI 2017 malah bergabung dalam kelompok oposisi yang intoleran. Nah, inilah yang menurut saya menjadi lampu kuning ya bagi partai manapun yang ingin mengusung Anies Baswedan. Apakah warna politik Anies itu akan berubah lagi atau seperti apa? Nah, inilah yang menjadi minusnya dari seorang Anies Baswedan sebenarnya. Saat ini partai politik terus berusaha mencari gitu ya kandidat yang sangat mungkin akan menguntungkan mereka. Nah, Pak, melihat kemungkinan lain, kan ada juga kelompok masyarakat yang terus-menerus menggaungkan perlunya Presiden Jokowi 3 periode. Walaupun Pak Jokowi sudah tidak mau gitu ya, tapi sampai sekarang usaha itu masih terus berlanjut. Mungkin Bapak membaca atau melihat gelagat itu di kalangan orang-orang Pak Jokowi sendiri dan pemerintahan, mungkin ada yang menginginkan arah ke sana 3 periode. Ada ancang-ancang ke sana. Apakah itu mungkin? Sebenarnya kalau wacana atau narasi 3 periode itu terus mengencang dan menguat hingga nanti di tahun 2024, itu sama saja kita mengkhianati proses reformasi kita yang terdahulu. Kalau kita masih ingat, itu di amandemen pertama UUD 45 di tahun 99 itu mengamanatkan bahwa pembatasan kekuasaan presiden itu hanya 2 periode sebenarnya. Artinya
ini adalah bentuk koreksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang berkuasa hampir 32 tahun. Nah, kalau misalnya wacana atau semangat 3 periode ini terus dihembuskan, ya sama saja demokrasi kita tidak akan maju, malah justru kembali mundur ke belakang. Nah, perkiraan saya dengan munculnya wacana 3 periode itu bukan dari Pak Jokowi sendiri, tapi justru dari lingkar-lingkar terdekat beliau yang menginginkan bahwa kekuasaan itu harus lanjut sebenarnya. Nah, makanya kemudian saya juga agak heran dengan wacana 3 periode ini. Mengapa wacana ini terus menguat dan terus dihembuskan, seolah mereka ini pas sejarah bahwa kalau kekuasaan itu terus lanjut maka cenderungnya kan korup gitu sebenarnya. Nah, makanya saya pikir ini lebih condong pada bisikan-bisikan yang itu yang ahistoris sebenarnya kalau kita membaca pergulatan amandemen pertama UUD 45 sebenarnya. Ya, mereka selalu berargumen bahwa biarkan rakyat berapa dan nantinya kalau itu didukung MPR, konstitusi diubah, dan kelihatannya mereka ada orang-orang yang nyaman dengan posisinya sekarang dan tidak mau kehilangan kenyamanan itu, Pak, sehingga terus-menerus menghembuskan narasi 3 periode. Ya, saya pikir memang kalau misalnya mereka itu mengejar kekuasaan dengan tetap berupaya mendapatkan kursi yang sekarang, bukannya lebih baik kalau mereka itu juga maju sebagai kandidat sebenarnya. Jangan meminjam tangan orang lain. Itu kan sama saja tidak etis sebenarnya kalau secara politik ya. Artinya kalau misalnya mau fair atau mau terbuka, sebenarnya yang selama ini menghembuskan wacana 3 periode itu akan lebih baik kalau mereka maju juga sebagai seorang kandidat. Itu akan terlihat apakah memang apa istilahnya, mereka tuh cukup kompeten dalam pertarungan politik atau tidak. Karena yang sering kita lihat sekarang ini banyak sekali yang namanya free rider kalau dalam bahasa saya ya, orang-orang yang itu menumpang jabatan atau menumpang popularitas orang lain itu semata-mata karena mereka mengharap materi dari apa yang mereka dukung selama ini gitu loh. Karena dalam konteks ini Pak Jokowi ya. Artinya di sini free rider ini memang sudah sepatutnya tidak lagi mengajukan wacana 3 periode ya. Karena sama saja mereka mendorong demokrasi kita justru tidak dalam kondisi yang kondusif malahan. Nah, ini yang menurut saya perlu kita garis bawahi sebenarnya. Oke. Kalau Pak Wasisto melihat program kerja Pak Jokowi sekarang ini apa Pak yang bagus-bagus dan selayaknya dilanjutkan oleh Presiden nanti tahun 2024? Tentu yang paling kentara, yang paling terlihat itu adalah infrastruktur ya. Maksud saya sudah banyak diberitakan di media dan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia juga mengetahui capaian pembangunan selama pemerintahan Pak Jokowi seperti apa. Ada yang sudah mewujud, ada yang masih proses, atau mungkin bahkan masih dalam tahapan rencana. Nah, saya pikir pemerintahan berikutnya 2024 ke 2029 itu setidaknya perlu melanjutkan apa yang baik selama pemerintahan Pak Jokowi ya, misalnya percepatan pembangunan infrastruktur atau mungkin program-program yang sifatnya populis misalnya jaminan kesehatan atau mungkin dan sebagainya, itu sekiranya baru dilanjutkan kalau itu menimbulkan dampak yang baik pada masyarakat. Karena yang sering kali kita lihat dan sudah menjadi rahasia umum kalau pemerintahan setiap ganti pemerintahan itu ganti kebijakan.
Nah, saya pikir disinilah apa ya, persepsi ini perlu dihilangkan bahwa tidak semuanya yang dilakukan pemerintah sebelumnya adalah dosa politik sebenarnya. Nah, saya pikir pemahaman ini yang menurut saya penting ditekankan ya, bahwa apa yang baik itu diteruskan, apa yang jelek itu ditinggalkan. Lebih demikian sebenarnya. Ya, Pak Wasito, terakhir closing statement terkait 3 nama tadi, Prabowo, Ganjar, dan Anies. Menurut Bapak siapa yang paling berpeluang jadi pemenang kalau mereka benar-benar maju gitu ya nanti? Kalau untuk konteks sekarang ya tentu Pak Prabowo ya, karena beliau sudah punya partai ya, artinya sudah punya partai dan sudah punya infrastruktur, tentu beliau ada yang terdepan untuk saat ini ya. Cuman itu juga belum jadi jaminan, karena tadi yang saya bilang bahwa yang menentukan hidup matinya partai kan pemilih sebenarnya. Nah, Pak Prabowo belum punya loyalis yang cukup kuat seperti itu. Nah, kedua kandidat tadi yang kita diskusikan, Anies dan Ganjar, itu juga sudah punya loyalis sendiri atau mungkin relawan sendiri ya, sehingga itu yang menjadi daya tawar politik bagi mereka untuk menawarkan suara-suara dari relawan atau loyalis mereka itu sebagai suara bagi partai politik yang mau mengusung mereka. Ada di sini kalau dikalkulasikan ya mungkin sekarang ini 55 buat Pak Prabowo, 45 buat Ganjar dan Anies ya, karena pertimbangannya adalah kendaraan politik yang menjadi faktor utama di sini sebenarnya. Oke, baik Pak Wasito, terima kasih untuk waktunya dalam wawancara ini Pak. Baik. Demikian Tagarian, sampai jumpa di lain kesempatan.